Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri di Lagustania dengan NPM 2050675, Dina Marlina dengan NPM 2050648, Sinta Puspita Dewi dengan NPM 2050662, dan Tiara Lisnawati dengan NPM 2050678. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode dan media pembelajaran standar proses pendidikan. Penggunaan metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Ada beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, metode penceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Nah, metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan setiap guru atau instruktur. Keunggulan dari metode ini adalah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Ceramah dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Nah, ada kekurangan dari metode ceramah itu sendiri, yaitu materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa akan tergantung pada apa yang dikuasai guru. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Kelebihan dari metode pembelajaran demonstrasi yaitu melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tak hanya mendengarkan tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu sehingga dapat memakan waktu yang banyak. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Kelebihan dari metode ini yaitu merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide, dapat melatih untuk membiasakan diri, bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasannya secara verbal. Kekurangan dari metode ini yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur, memerlukan waktu yang cukup panjang dan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran.
Metode simulasi. Simulasi data digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Belajar bagaimana cara mengoperasikan sebuah mesin yang mempunyai karakteristik khusus, misalnya, siswa sebelum menggunakan mesin yang benarnya akan lebih bagus melalui simulasi terlebih dahulu. Demikian juga untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa, penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peran sesuai dengan topik yang disimulasikan. Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Kekurangan dari metode ini yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Pemanfaatan media dan sumber belajar. Secara umum, media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha seperti media dalam menyampaikan pesan, media pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan, sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa penting dapat diabadikan dengan foto, film, atau rekaman melalui video atau audio. Kemudian peristiwa itu dapat disimpan dan dapat digunakan saat diperlukan. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami dan dapat menghilangkan verbalisme. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi dalam belajar siswa. Penggunaan media dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan yang lebih berfokus kepada siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Jadi, pendekatan konstruktivisme adalah suatu pola pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar siswa mampu meningkatkan pengetahuan mereka untuk membangun sekaligus menemukan hal-hal baru dan membuat pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa atau student center dalam proses pembelajaran agar lebih mengesankan dan mudah untuk diingat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua yaitu menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret, misalnya untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.
Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, dan metode simulasi. Metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain metode, ada media dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Salah satu pendekatan pembelajaran ada yang dinamakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah suatu pola pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran, agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi atau bertanya langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.